Saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman, khususnya teman pemula ya, dalam arti menanam dari bibit kecambah ya, kecambah kita semai, setelah kita semai, begitu sudah mencapai usia 7 bulan, setelah 7 bulan lalu kita tanam di lokasi. Nah, sampai saat ini sudah mencapai 3 tahun, akhirnya tumbuh seperti ini ya. Tentu para teman-teman ingin memiliki tanaman sawit yang usia 3 tahun sudah menikmati hasil. Nah, jadi yuk kita lihat dulu ya perkembangan dari yang sudah kita lakukan dengan cara di kastrasi sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya kita lakukan dengan cara dikastrasi ya. Setelah kastrasi lalu menghasilkan buah yang bagus, mulai buahnya bagus lalu kita melakukan pemanenan. Di saat kita manen itu lalu kita lakukan dengan cara dikuras ya, sehingga buah-buah yang nampak besar pun kita kuras waktu itu ya, karena dibiarkan pun buah itu tidak menghasilkan buah yang normal ya, melainkan hanya menghasilkan buah busuk. Maka itu kita lakukan pengurasan pada buah yang ada di sini ya. Jadi yuk kita cek supaya tidak berlama-lama di bagian bawah sana, karena di bagian bawah sana ada sebagian yang sudah kita kuras dan ada yang belum. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar bagaimana hasilnya jika tidak dilakukan pengurasan dan yang sudah kita lakukan dengan cara dikuras. Jadi nanti kita di sana bisa melihat perbedaannya ya. Oke, kita langsung ke bawah sana. Kita lihat ya, biar kita bisa sama-sama belajar tentang tanaman yang masih usia muda seperti ini ya. Oke, yuk arah sana. Oke teman-teman, nah berikut akan kita tunjukin contoh-contoh yang dilakukan panen kuras ya sebelumnya. Nah, ini bekasnya ya, bekasnya. Nah, ini tingkat bawah ini pernah kita kuras ya. Dulunya kita kastrasi ya, setelah kita kastrasi dia menghasilkan buah rata ya. Nah, setelah menghasilkan buah, begitu masanya panen lalu kita melakukan panen kuras, walaupun yang mentah pun kita buang waktu itu. Memang dipikir-pikir sih sayang ya, karena udah membentuk buah, tapi walaupun disayang, ini contohnya ada di sini. Coba lihat, bisa teman-teman lihat, ini sebentar lagi kita akan panen ya teman-teman. Contoh seperti ini ya, dia masaknya tidak seragam dalam satu tandan, dia separuh bagus, separuhnya busuk. Dia tidak rata ya masaknya, jadi seperti ini ya. Ini karena buahnya belum cukup usia, memang seperti ini. Ini usia baru 3 tahun ya, pas 3 tahun pada hari ini. Jadi yuk kita cek yang lainnya. Ini semua varietas yang Gambi ya, ini dari PPKS ya, bibit unggul ini. Jadi yuk kita lihat lagi perkembangan buahnya yang sudah kita lakukan pengurasan ya. Karena waktu itu kita melakukan kastrasi ya. Setelah kastrasi kita lakukan pengurasan buah. Nah, jadi seperti ini hasilnya yang sudah dikuras. Wah, mantap kan? Bisa besar-besar ya. Maka itu wajib dilakukan kastrasi. Nah, nih ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Mantap ya, ini buah semua nih. Ini usia sudah mencapai 3 tahun ya. Jadi yuk kita cek lagi. Ini banyak ya yang belum normal ya, karena waktu kita masa pengurasan itu dia baru mulai berbuah ya, buahnya masih belum bisa dikuras ya. Jadi yuk kita lihat. Ini contoh yang belum ya, nanti pas waktu panen nanti ini akan kita kuras. Jadi buah-buah seperti inilah yang wajib dikuras ya, yang masih nempel-nempel di tanah ini ya. Memang sih sayang ya, tadi saya katakan sayang ya, ini nunggu masak aja, ini tidak akan masak walaupun dibiarkan ya. Jadi yuk kita jalan lagi. Ada contoh yang sudah mulai normal ya. Kita jalan, kita lihat. Nah, ini sangat membahayakan ini. Ini karena terlambat kita ngurasnya, sehingga dia membusuk. Setelah membusuk, naiklah si hama ini ya, si rayap. Nah, ini yang tidak kita mau ya, jika dibiarkan. Bukan karena tidak mau yang beli dan tidak laku ya. Ya, lakukan saja walaupun ini tidak ada yang beli ya, demi supaya buah kita itu cepat bersih ya, maksudnya bisa masak, benar-benar masak. Ini kan tidak benar masak ini kalaupun dibiarkan.
Dia hitam, tahu-tahu kering, ya kering. Setelah kering, ciut, akhirnya membusuk, naiklah si hama ini, hama rayap ini ya, seperti ini. Ini yang tidak kita mau ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pohonnya seperti ini. Wah, udah gede-gede nih ya. Yuk kita cek lagi. Karena di sini sengaja saya tunjukin bagian yang dulunya ada yang sudah dikuras, ada yang belum ya. Jadi biar kita bisa tahu kalau bagian atas sana itu udah pasti udah bagus-bagus, sudah nggak perlu ditampilkan lagi ya. Karena di sini kita kan masih sama-sama belajar ya, melihat contoh tanaman yang baru mulai menghasilkan. Nah ini udah mantap ini. Oh ini mantap ya. Buah ada besar-besar ya. Tapi itu karena sebelumnya tidak kita lakukan dengan cara dikuras ya, akhirnya naik tanah ya, naik tanah seperti ini. Nah bisa teman-teman lihat ini semut ya, semut rayap ya yang membawa tanah ini. Ini gara-gara buahnya busuk ya, menempel di situ, jadi akhirnya seperti itu. Jadi yuk kita lihat lagi, sengaja nih tempat yang semak ya, semak ini. Nah seperti ini. Ini tidak dilakukan pengurasan, hanya dilakukan kastrasi waktu itu. Nah ini dah ada yang masak lagi. Ini sebentar lagi panen ya. Nah, ini lagi keimut-imutnya sawit masih sebesar ini ya. Jadi untuk para pemula ya, yang maksudnya memulai dari bibit kecil ya, membibit sendiri, akhirnya ditanam usia 7 bulan ya, 7 bulan setelah tanam sampai hari ini sudah 3 tahun. Jadi seperti ini ya. Nah, dia nyeret, pelepah itu nyeret di tanah itu karena menggunakan bibitnya masih kecil waktu itu. Oh ini udah mulai bagus ya ini. Oke, mantap benar nih. Kita lihat ada juga ini barisan kiri ini sudah kita lakukan pengurasan waktu itu ya, panen kuras ya. Jadi sudah enak nih para anggota panen nanti. Oh ini udah ada selah nih, udah ada rongga ini, berarti udah dilakukan panen kuras ini kalau udah ada rongga di bagian bawah ya. Ini contoh buah yang keluar barunya. Mantap-mantap ini. Nah ya, mantap-mantap. Lalu kita lihat yuk pohonnya seperti apa. Wah besar-besar pohonnya. Ini udah kita lakukan pengurasan sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang belum ya. Ini belum nih. Buah udah mulai banyak nih. Nanti akan kita kuras nih. Sekalian mana yang bisa kita jual ya kita jual ya. Karena kalau yang merah-merah gini biasanya laku walaupun potongannya agak tinggi ya. Nah ya. Ini rata-rata nih. Oke, untuk teman-teman seperti inilah contoh-contoh tanaman kelapa sawit yang sudah mencapai usia 3 tahun sampai hari ini ya. Jadi seperti ini contoh-contoh buahnya ya, yang dilakukan dengan cara dikuras dan tidak dikuras ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya. Nah, ini. Wih, mantap nih buahnya ya. Penuh. Wih. Ini yang kita mau nih. Oke, nanti akan kita tunjukin lagi ya bagian yang super ya. Nah, itu ada di atas itu ya. Ini videonya agak panjang ya kawan-kawan. Jadi tonton sampai selesai ya biar bisa sama-sama melihat perkembangan tanaman udah mencapai 3 tahun ya. Ini lagi keimut-imutnya nih. Mungkin para petani pemula, wah saya ini udah sudah berhasil. Nah, ini seperti ini ya yang dikatakan sudah berhasil tuh, cuma belum. Sabar kawan ya, masih banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Wah ini tolen bagus-bagus semua dari sini ya. Udah, wih, betapa mantapnya ini. Ini bibit PPKS varietas yang Gambi ya. Oh ini asli itu seperti ini. Oh ini masak-masak. Kalau kayak gini bikin ngiler ya, kata judulnya di tema kawan-kawan itu, yang seperti inilah yang bikin ngiler tuh. Oh ini rata-rata nih udah kita lakukan pengurasan sebelumnya. Oh nih pohonnya pun besar-besar ya. Ini tahun tanamnya sama dengan yang bawah tadi. Maka itu kita tunjukin di bagian yang bawah supaya itu yang jadi pembelajaran kita demi mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah ini pohonnya pun besar-besar ya, buahnya bertumpuk. Wih, buah semua. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Ini udah sore juga. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Seucapan banyak terima kasih yang sudah menonton, dan sukses untuk para sahabat petani setelah nonton video ini.